Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 dengan anggota Aulia Asidik, Rizka Triyanti, Dera Selviani, Lizia Miratsi, dan Rena Aprilianti. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja tugas kami, mata kuliah Energi Baru dan Terbarukan dan Smart Grid, dengan dosen pengampu, Bapak Syamsyarif Bakaruzi, STMT. Dengan judul Potensi Energi Air, Gelombang Laut, dan Hidrogen. Yang pertama itu ada energi air. Sudah kita ketahui bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat besar di kehidupan manusia. Air juga sebagai berpotensi besar dalam mengatasi krisis energi saat ini. Di Indonesia, potensi energi air mencapai 75.091 megawatt, yang mana pemanfaatannya baru sekitar 7,2%. Sebagian besar pemanfaatan energi air yaitu sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017, Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN memprioritaskan penggunaan energi terbarukan dengan target paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit pada tahun 2001 sekitar 31%. Berdasarkan laporan Ditjen Ketenagalistrikan Januari 2020, pada tahun 2019 telah dimanfaatkan sebesar 5.976,03 megawatt atau sekitar 6,4% dari total potensi yang ada. Potensi sumber air yang ada di Indonesia salah satunya itu ada di Waduk Cirata, Jawa Barat. Daya mencapai 1.008 megawatt dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1,488 gigawatt hour per tahun. PLTA ini terkoneksi dengan jaringan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Jawa, Bali. Potensi sumber air di dunia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada di Amerika Serikat, di PLTA Grand Coulee, dengan 3 buah pembangkit raksasa yang menampung 30 turbin tipe Perancis, sehingga menghasilkan daya sebesar 6.809 megawatt dengan kapasitas turbin mencapai 805 megawatt per unitnya. Yang kedua ada di Korea Selatan, PLTA Guri, sekitar 20 turbin dengan kapasitas maksimal 770 megawatt, mampu menghasilkan total energi listrik sebesar 10.200 megawatt, dan terdapat pula sebuah patung kinetis raksasa yang melengkapi keindahan pembangkit listrik yang perharinya menghasilkan energi listrik setara dengan 300.000 barrel minyak tersebut. Yang ketiga ada di perbatasan antara Brazil dan Paraguay, yaitu di PLTA Itaipu, dan terletak di perbatasan kedua negara, mampu menghasilkan daya sebesar 14.000 megawatt. PLTA Itaipu mampu menyuplai 17,3% energi listrik di Brazil dan 72,5% di Paraguay. Pada tahun 2000, dam canggih seharga 227 triliun ini mampu menghasilkan listrik lebih dari 90.000 watt. Konstruksi beton dam Itaipu menyimpan cukup baja untuk membuat 380 menara Eiffel baru, dan bagian di dalam dam setinggi 196 meter ini terdapat 20 generator dengan kapasitas 700 megawatt per unitnya. Manfaat PLTA ditinjau dari segi aspek ekonomi. Terdapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak memerlukan biaya untuk bahan bakar. Yang kedua, umur teknis PLTA yang panjang, bahkan dapat lebih dari 50 tahun. Yang ketiga, ada kendala yang tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah unit cadangan yang diperlukan. Dan yang terakhir, ada pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada saat pembangunan.
Baiklah, selanjutnya energi gelombang laut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya, dan gelombang laut dapat digunakan sebagai sumber energi untuk membangkit listrik. Sehingga mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia berpotensi untuk mengembangkan energi dari gelombang laut ini. Dan energi gelombang laut merupakan sebuah energi yang sangat rendah emisi karbon, densitas energi yang tinggi, serta rendah dampak lingkungan dan visualnya. Selanjutnya, bagaimana potensi energi gelombang laut di Indonesia dan dunia? Nah, adapun potensi energi gelombang laut di Indonesia seperti yang berada di selatan Jawa, pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara, yakni potensi energi laut cukup besar, yaitu berkisar antara 10 sampai 20 kW per meter gelombang. Selanjutnya ada Selat Bali dengan membangkitkan energi listrik dari energi gelombang laut yakni sebesar 768.192 watt dengan menggunakan teknologi oscillating water column atau EWC. Selanjutnya yang ketiga ada di Bengkulu. Nah, kemampuan membangkitkan dayanya yaitu sebesar 74.284,4 watt yang mana digunakan untuk memberikan pasukan daya listrik untuk penggunaan listrik di sekitar pantai maupun untuk menerangi rumah penduduk yang ada di sekitaran perairan Bengkulu. Nah, dari perhitungannya, jika satu rumah penduduk itu memasang daya listrik PLN sebesar 1.300 volt ampere, maka keberadaan PLTGL OBC di perairan Bengkulu ini diperhitungkan dapat memberikan pasokan daya listrik sebesar kurang lebih 71 rumah penduduk di sekitar pembangkit, yaitu di sekitar perairan Bengkulu, dengan pada saat gelombang laut dalam kondisi maksimum. Selanjutnya, bagaimana energi gelombang laut di dunia? Yang pertama, di Inggris, PLTGL Limpet yang mampu memproduksi listrik sekitar 500 kWh, yang mana pembangkit ini menggunakan teknologi oscillating water column yang mengubah energi gelombang menjadi udara pendorong untuk menggerakkan turbin. Kedua, ada Jerman yang memiliki kapasitas sekitar 250 kWh. PLTGL tersebut dapat mengaliri listrik ke 120 rumah. Yang ketiga ada Australia dengan memasok kebutuhan listrik sekitar 500 rumah yang berada di daerah selatan Australia. Listrik baru bisa dihasilkan jika gelombang lautnya datang menerpa corong yang menghadap ke lautan. Gerakan ini mengalirkan udara melalui dan masuk menggerakkan turbin. Dari putaran turbin ini, sebanyak 500 kWh daya listrik dihasilkan setiap hari dan langsung disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Energi gelombang laut merupakan suatu sumber energi terbarukan yang benar-benar bersih, di mana bahan bakar tidak diperlukan dan tidak ada masalah dengan emisi atau limbah seperti pada beberapa sumber energi lainnya. Adapun aspek ekonomi, penggunaan energi gelombang laut yaitu membutuhkan biaya investasi tinggi karena intensitas energinya yang rendah, sedangkan biaya operasi hanya berupa biaya perawatan tanpa bahan bakar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi hidrogen. Sebelum kita membahas potensi dan berbagai teknologi yang dikembangkan, kita perlu tahu apa sih hidrogen itu. Energi hidrogen tersebut merupakan sumber energi dunia masa depan yang tidak akan habis, di mana pada dekade terakhir ini menjadi fokus utama pada setiap pengembangan energi di berbagai negara maju itu sendiri. Sebagai unsur paling sederhana dan paling berlimpah di bumi, hidrogen mudah berkaitan dengan unsur kimia lainnya seperti air, hidrokarbon, maupun alkohol. Hidrogen juga terkandung dalam biomasa alami, baik tumbuhan maupun hewan. Berikut adalah skema proses pembuatan atau pemisahan hidrogen secara alami maupun secara dibuat dengan sengaja. Sebagian besar hidrogen ini diproduksi melalui reformasi terpusat pada gas alam, penyebab alternatif yang bersih, meliputi elektrolisis yang mengikat pesat. Pendekatan lain yang muncul termasuk pemisahan air dan termokimia
termokimia. Pada skema bisa dilihat bahwa proses hidrogen pada alam dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan bakar, oli yang berbasis ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan juga sebagai sumber pembangkit. Perlu kita ketahui produksi atau proses pembuatan hidrogen sendiri. Ada beberapa tipe. Yang pertama itu hidrogen hijau, kemudian ada hidrogen abu-abu atau konvensional, kemudian ada hidrogen coklat, dan terakhir ada hidrogen biru. Perlu kita ketahui pada background PPT ini merupakan salah satu contoh pengaplikasian hidrogen pada penggunaan sebagai pembangkit listrik berskala besar. Gambar ini ditemukan atau saya dapatkan pada branding Mitsubishi Power. Menurut ISR, hidrogen hijau merupakan yang paling ramah lingkungan dan rendah emisi karena energi ini bahan bakunya terdiri dari energi terbarukan. Hidrogen coklat dan abu bahan bakarnya dari batu bara dan gas alam yang membutuhkan energi yang sangat besar untuk menghasilkan energi baru dari bahan baku fosil ini. Selanjutnya, potensi pengembangan hidrogen di Indonesia dan juga di dunia. Di Indonesia sendiri saat ini tengah mengembangkan hybrid green hydrogen dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan juga pembangkit listrik tenaga bayu di daerah Pulau Sumba. Jumlah kapasitas dari pembangkit listrik tersebut sebesar 7 sampai 8 megawatt pada siang hari dan 1 sampai 2 megawatt pada malam hari dari tempat penyimpanan hidrogen. Indonesia akan memproduksi hidrogen sebagai pembawa energi bersama dengan amonia yang bersumber dari batu bara. Pada peta jalan transisi energi menuju karbon netral, pemanfaatan hidrogen secara komersial perdana sebesar 328 megawatt akan berlaku hingga 2035. Untuk di dunia sendiri, ada beberapa negara yang menggunakan hidrogen ini. Yang pertama yaitu Jepang. Pada tahun 2019, 70 ton hidrogen telah diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya. Jepang masih melakukan penelitian terkait kelayakan hidrogen sebagai sumber energi. Jepang telah menggarap proyek terkait rantai pasokan energi hidrogen yang berkolaborasi dengan Australia untuk menghasilkan bahan bakar yang melimpah bagi Jepang. Di Jepang, hidrogen digunakan untuk sel bahan bakar mikro untuk bangunan tempat tinggal, pembangkit listrik eksperimental, dan kendaraan sel bahan bakar, namun masih dalam skala yang terbatas dan juga biaya yang digunakan masih cukup mahal. Dalam peluncuran bahan bakar hidrogen tengah dilakukan oleh Jepang. Pembangkit listrik tenaga hidrogen terbesar ada di Jepang yang dibangun pada bulan Maret yang berada di Fukushima, Jepang Utara. Pembangkit listrik tenaga hidrogen ini berkapasitas sekitar 10 megawatt. Selanjutnya, negara yang kedua yaitu Amerika. Sebagian besar sel bahan bakar hidrogen saat ini adalah jenis membran pertukaran proton atau PEM. PEM ini mengubah energi kimia yang dilepaskan selama reaksi elektrokimia hidrogen dan oksigen menuju energi listrik. Sebuah program 5 tahun dilakukan untuk menyelidiki produksi hidrogen dari sumber energi terbarukan dan kelayakan pipa gas alam yang ada untuk membawa hidrogen. Ini juga menyuruhkan penelitian tentang sistem penyimpanan hidrogen untuk kendaraan listrik dan pengembangan sel bahan bakar yang cocok untuk memberi daya pada kendaraan bermotor listrik. Pengembangan energi hidrogen di Amerika Serikat sendiri diprakarsai oleh negara bagian California melalui kebijakan low carbon fuel standard dan telah diterapkan sejak tahun 2009, di mana setiap kendaraan direkomendasikan untuk menggunakan baterai dan juga hidrogen. Di Los Angeles misalnya, saat ini blending hidrogen telah dilakukan di jaringan pipa gas sebesar 4% dan akan terus ditingkatkan hingga 10% dalam beberapa tahun yang akan datang. Baiklah, inilah referensi dari hasil pekerjaan kami, beberapa referensi yang kami gunakan. Baiklah, untuk sesi presentasi
sudah sampai ke tahap selesai. Mungkin selanjutnya langsung ke sesi diskusi ataupun tanya jawab. Jadi untuk kakak-kakak yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya moderator terkait potensi air. Saya pernah membaca dari ISR, ada beberapa daerah di Indonesia itu yang memiliki potensi airnya itu cukup tinggi, tapi dalam hal pembangkitannya itu masih rendah gitu. Kira-kira faktornya apa ya menjadi penyebab itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin langsung bisa dijawab. Izin menjawab, Kak. Izin menjawab, Kak. Tadi pertanyaannya, mengapa di daerah Indonesia itu memiliki potensi air yang melimpah, sedangkan pemanfaatannya masih kurang. Nah, berdasarkan penjelasan dari Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian SDM, itu Rida Mulyana, menjelaskan bahwa kendala pertama yang menghambat pengembangan PLTA itu sendiri yaitu tarif yang belum sesuai dengan keekonomian, sehingga lembaga pemberi pinjaman sulit mengeluarkan dana untuk memberikan modal dalam pengembangan PLTA itu sendiri, Kak. Oke, terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Mungkin langsung saja untuk yang lainnya jika ingin bertanya langsung dipersilakan, dan jika ada yang bersedia menanggapi langsung saja ditanggapi. Terima kasih. Izin bertanya, Kak Moderator. Iya, Kak, langsung saja, Kak. Jadi pada proses produksi hidrogen tadi kan dikategorikan menjadi beberapa tipe kan. Dari 4 tersebut, kenapa untuk abu dan coklat emisi karbonnya tinggi? Maaf, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Suaranya nggak putus. Baik, dari proses produksi hidrogen tadi kan terdiri dari 4 tipe ya kan Kak. Nah, dari kenapa untuk hidrogen abu-abu dan coklat emisi karbonnya itu lebih tinggi dari yang lainnya? Oke lah, baik saja. Langsung saja pertanyaan dari Kak Ira.
Kita sama-sama tahu proses pembuatan hidrogen itu adalah pemisahan unsur kimia tadi. Nah, kenapa dikategorikan menjadi 4 tipe? Nah, di situ kita ketahui bahwa proses penguraian ini kan menggunakan beberapa teknologi dan penggabungan dari unsur apa-apa saja. Nah, pada hidrogen abu-abu dan coklat itu, mereka menggunakan sumber utama pada pembangkit energi fosil atau batu bara. Dan kita tahu bahwasanya energi fosil dan batu bara itu menghasilkan karbon yang sangat besar. Nah, pada teknologi ini, hidrogen merah dan coklat ini, coklat dan abu-abu ini, teknologinya belum mampu atau belum bisa menahan atau mengikat karbon tersebut agar tidak lepas kembali ke atmosfer kita. Sedangkan hidrogen biru dan hijau, teknologinya sudah bisa mampu atau tidak menggunakan bahan bakar tersebut untuk mengurai hidrogen tersebut. Sedangkan pada hidrogen hijau. Hidrogen hijau menggunakan bahan baku dari energi terbarukan, seperti contohnya dari pembangkit tenaga bayu ataupun dari biomas. Di situ mereka menguraikan dua unsur kimia tersebut. Sedangkan pada energi hidrogen warna biru, teknologi ini dikembangkan oleh Amerika dan Inggris, di mana teknologi ini mampu menahan karbon agar tidak terlepas kembali ke atmosfer. Baik, sekian, terima kasih ada tanggapannya. Oke, baik Kak. Terima kasih tanggapannya. Gimana nih untuk Kak Dera atas jawabannya? Sudah. Terima kasih. Baik, Kak. Sama-sama. Izin lagi nih Kak, mungkin langsung saja. Kan dari tadi itu disebutkan ada 4 kategori pada produksinya seperti hidrogen abu-abu, coklat. Nah, sejauh ini dari 4 kategori itu, kategori apa aja sih Kak yang banyak digunakan gitu Kak? Untuk pertanyaan tadi, yang biasa digunakan itu yang jenis hijau dan juga yang abu-abu. Karena kalau untuk yang lainnya itu dalam segi biaya itu masih terbilang cukup mahal, Kak. Terima kasih. Oke Kak, baik. Terima kasih ya Kak jawabannya. Mungkin ada lagi teman kakak-kakak di sini yang mau tanya. Dipersilakan langsung lagi ya Kak. Boleh bertanya nih, Kak. Ini seputar mengenai gelombang laut nih, Kak. Sejauh ini perkembangan teknologi dari gelombang laut seperti apa sih, Kak? Oke Kak, iya, langsung aja Kak. Saya mau coba jawab menanggapinya maksudnya. Sejauh ini ada 3 teknologi yang saya ketahui terkait pengembangan PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang pertama itu ada PLTGL OWC atau Oscillating Water Column. Nah, itu tuh salah satu sistem dan peralatan yang digunakannya tuh mengubah energi laut itu menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom osilasi. Nah, yang kedua itu ada PLTGL pelampung buoy. Dengan prinsip kerjanya itu nanti membangkitkan listriknya itu dari hasil gerakan vertikal dan rotasional dari pelampung yang digunakan. Nah, pelampungnya itu nanti ditambatkan pada sebuah rakit. Yang rakitnya itu mengapung, Kak. Dan ataupun pada alat-alat yang tertambat di dasar laut. Terus yang ketiga itu ada wave search atau focusing device atau juga biasa disebut kanal meruncing, yaitu dipasangnya struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang, membawanya ke dalam kolam penampung yang ditinggalkan.
Gitu Kak. Jadi sejauh ini ada 3 teknologi Kak yang digunakan pada PLTGL. Ada OEC, pelampung buoy, sama web search. Terima kasih Kak. Ah, sedikit menambah nih Kak. Jadi Kak nanti itu Kak dia tidak merusak terumbu karang tuh, Kak pada Western itu Kak. Soalnya kan dia dipasang di pinggir tepas pantai tuh Kak. Kan kita tahu pada dasarnya tepas pantai itu banyak terumbu karang tuh Kak. Maaf nih Kak, sepengetahuan saya sih belum ada untuk masalah penghambatan pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini untuk masalah, maksudnya merusak ekosistem gitu Kak kalau setahu saya. Tapi untuk kelemahan PLTGL ini sejauh ini untuk masalah biayanya yang relatif lebih besar. Begitu Kak. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Kak. Mungkin dipersilakan kepada Kakak untuk bertanya di sesi terakhir ini. Oke Kak, pertanyaan penutupnya ada atau enggak nih Kak?
Sekali lagi nih Kak, ada nggak ya Kak? Izin Kak, saya izin bertanya terkait gelombang laut. Nah, untuk memastikan aja, gelombang laut itu berarti kan ada potensi turun naik. Nah, itu berpengaruh nggak Kak dalam PLTGL? Gimana Kak? Tadi Kak? Oh iya Kak, itu berpengaruh Kak karena ada pasang surut. Jadi gini Kak Aulia, tadi pertanyaan tuh kan ya gelombang laut ada pasang surut atau tinggi enggaknya kan, ada gelombang lagi naik atau gelombang lagi agak sedikit reda ke ketinggian gelombangnya Kak. Nah itu tuh berpengaruh kan Kak berarti ke PLTGL-nya gitu kata Kak Daerah jawabannya. Mungkin ada tambahan nih dari kakak-kakak yang lain atau gimana? Dan makasih untuk Kak Rena atas pertanyaannya. Izin meluruskan pertanyaan nih. Jadi pengaruh dari pasang surut itu akan berpengaruh dari daya yang dihasilkan dari PLTGL gitu ya maksudnya Kak. Oh iya Kak, itu ada gelombang maksimal juga kan, ada gelombang maksimal ataupun gelombang minimal minimal juga. Jadi tentunya berpengaruh Kak. Oh, oke Kak, baik Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan atau tanggapan apa Kak sebelum ditutup lagi nih? Ini ada suara lagi lambungnya. Gimana Kak? Masih ada lagi? Kalau saya cukup. Oke, Sepertinya Sudah. Kak. oke, terima kasih nih Kakak. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Dari kelompok 23, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan jika ada yang kurang ataupun salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Baik, terima kasih Kak. Dipersilakan untuk live.